Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Nadia Widya. Nah, ini aku habis pulang dari agen ya, habis belanja bulanan. Keperluan aku yang udah banyak banget yang habis. Jadi tadi aku langsung aja ke agen. Nah, ini aku di agen itu dapat satu dus sama itu yang kresek itu aku beli lap, soalnya lap aku udah jelek ya. Terus sama tadi mampir ke Indomaret dikit. Nah, sebelum bongkar hasil belanjaan aku membuang sampah dulu karena ini sampahnya udah lumayan banyak ya, daripada dikerubutin lalat nantinya atau hewan-hewan yang kecil itu yang terbang itu aku nggak tahu namanya. Jadi lebih baik aku buang aja dulu gitu, daripada nanti lupa-lupa, karena kadang aku suka lupa buang sampah. Nah, ini karena tadi ada yang bocor si sampah aku itu, jadi aku siram aja gitu daripada risih gitu ya. Jadi mending aku siram aja, terus aku cantelin di gerbang biar nanti tiris, dan habis itu baru udah dimasukin ke dalam dapur. Terus lanjut aku mau buka hasil belanjaan aku. Ini aku udah beli gula. Aku beli gula 1 kilo tuh biasanya buat 2 bulan ya. Sama tepungnya aku cuma beli tepung beras sama tepung terigu. Terus untuk sabunnya aku lagi pakai sabun saset sekarang teman-teman. Soalnya katanya lebih murah ya, lebih irit maksudnya. Jadi aku lagi menekuni bidang saset gitu. Tapi kalau untuk ini ya, kalau untuk pelicin pakaian gitu, pewangi pakaian itu bener-bener loh beda loh, lebih murahan yang pakai saset begini daripada beli yang refillan. Jadi aku lanjut aja pakai saset. Nah, ini dia belanjaan aku beli telurnya itu tadi sekilo aja, karena tempat telur aku di kulkas itu cuma muat buat 1 kilo, itu aja nggak 1 kilo, 15 butir aja. Jadi aku belinya secukupnya di tempat di kulkas aku. Nah, beres ngebuka hasil belanjaan aku mau lanjut nyuci, karena bisa dilihat kan teman-teman, cucian aku udah segunung banget, udah 2 gunung malah sebenarnya. Ini tadi di mesin cuci juga udah ada gitu ya, jadi langsung aku cuci aja gitu, keburu nanti nambah menggunung. Nah, diselingi nyuci sambil nunggu nyucinya kelar, aku mau sikat-sikat kamar mandi, karena kamar mandi aku tuh udah banyak noda yang susah dibersihin pakai deterjen atau pakai sabun kloset gitu. Jadi aku nemu cara ini dari YouTube itu, katanya bersihin kamar mandi itu bisa pakai bubuk citrun antara citrun dan citrus itu aku lupa namanya. Ini aku beli di toko-toko perabotan gitu, harganya 8 ribuan. Ini udah dapat satu plastik. Terus aku langsung aja ya beresin kamar mandi ini. Pertama aku udah siram tadi, terus aku mulai sikat-sikat bagian temboknya ya. Dan ini sih menurut aku benar-benar bersih ya, bersih sih, jauh lebih bersih daripada aku pakai sabun kloset atau sabun deterjen gitu. Ini benar-benar bersih. Untuk noda yang di kloset juga bisa ngilangin ya. Kebetulan aku kan klosetnya kloset duduk, dan itu pasti ada yang bekas di injekannya, itu pasti ada dong yang kerak-keraknya gitu. Nah, itu tuh bisa hilang sama citrus ini teman-teman. Kalau teman-teman mau coba boleh dicoba ini, tapi aku saranin kalian pakai sarung tangan ya teman-teman. Sarung tangannya itu yang karet, kalau enggak yang latek itu loh, tapi latek kurang panjang sih, yang karet ya. Kalau kalian punya, pakailah sarung tangan itu. Kenapa? Karena aku ini kan nggak tahu ya teman-teman, aku baru pernah pakai citrun ini dan aku nggak tahu. Aku nyuci aja kayak gini, nggak pakai sarung tangan, pakai tangan kosong, saksek. Taunya setelah nyuci besokannya tangan aku kering keriput gitu, tangannya bener-bener keriput. Terus habis itu pecah-pecah kayak ganti kulit gitu.
gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, itu bukan masalah besar, tapi kalau buat kalian yang terganggu atau tangan kalian sensitif kan kadang ada tuh sama deterjen aja sensitif gitu kan. Jadi buat lebih baiknya itu pakai sarung tangan aja, karena buat tangan aku yang nggak sensitif aja bisa kayak gitu. Jadi buat kalian amannya itu pakai sarung tangan ya. Nah ini aku lanjut ke pintu ya teman-teman. Ini aku ngosrekin pintu, tapi salahnya aku ngosrekinnya pakai sabut panci ya. Jadinya pintu aku baret-baret gitu loh. Cuma sebenarnya bisa dihilangin ya. Bekasnya tuh kayak tangan busik gitu loh, busik yang nggak pernah pakai lotion gitu. Terus digaruk putih gitu. Tahu kan dulu aku mah kecil suka kayak gitu, sering ya teman-teman. Nah kayak gitu, cuma bisa dilap pakai kanebo atau kain basah gitu bisa. Nah ini aku juga salfok sama kusennya ya, karena udah jadi abu-abu warnanya. Soalnya sama ini aku tuh nggak terlalu merhatiin kusen loh teman-teman, ternyata kotor juga ya, aku baru ngerti gitu. Dan ini aku lagi usaha biar agak beningan dikit ya, jadi aku gosek-gosek semuanya. Nah ini aku udah mau selesai ikat kamar mandinya di pintu ini terakhir. Dan ya ini aku benar-benar selesai di siraman terakhir. Dan aku selesai nyikat kamar mandi, maksudnya cucian aku juga udah selesai. Sebenarnya dari tadi sih cucian mah, alarmnya udah bunyi dari tadi, cuma kan nyikat kamar mandi tuh lama, jadi aku selesaiin dulu nyikat kamar mandinya. Dan ini cucian aku udah kelar, terus aku mau langsung ngejemurin aja. Itu belum banyak dan udah satu ember penuh full gitu. Dan itu masih ada kloter keduanya belum aku cuci, cuma karena nggak penuh-penuh banget di mesin cucinya ini yang kedua, jadi nggak aku langsung cuci, nunggu aja nanti ada saudara-saudaranya yang lain, maksudnya baju yang lain gitu ya, buat menuhin mesin cuci. Jadi ya udah nggak aku cuci, aku tumpukin dulu, paling juga nanti ada baju aku dan baju suami aku itu udah lumayan penuh. Dan kebetulan juga jemuran aku itu kan kecil ya, minimalis ya, enggak kecil sih ya kecil, tapi ini memanjang aja gitu, jadi tuh nggak cukup buat ngejemur semua cucian aku kalau harus dijemur bareng-bareng gitu. Jadi harus bergantian ngejemurnya, kalau enggak ya nanti berdempet-dempetan dan keringnya juga bakalan susah, soalnya ini kan nggak di bawah sinar matahari ya, walaupun udah setengah kering tapi ya tetap aja lah harus ada sedikit ruang gitu biar dia kering gitu. Nah ini jemurinya aku langsung skip aja ya karena terlalu panjang. Terus aku udah kelar ngejemurin, aku mau lanjut masak karena suami aku bentar lagi pulang ya. Suami aku tuh dari PT pulangnya gak asik, jam 3 itu udah pulang dari PT, udah OTW dari PT. Jadi aku lebih baik cepat masak, soalnya kalau aku masak sore-sore terus ada suami tuh kayak diburu-buru waktu gitu, cepet banget maghrib gitu ya. Walaupun suami aku makannya maghrib enggak pulang langsung makan gitu, tapi kan ya enak aja gitu kalau suami pulang kita udah sampai gitu kan, jadi kan enggak gubruk-gubruk gitu. Kalau aku sih gitu ya, kayak keadaannya ngepel juga udah harus beres biar nggak susah gitu lah. Pokoknya kalau ada suami mah kayak gubruk-gubruk gitu. Nah ini selain aku masak terong ya, terongnya aku balado nanti, aku ada juga masak sayur bayam, sayur bening bayam gitu. Soalnya aku lagi pengen banget makan bayam yang pakai jagung sama wortel. Terus bayam di tempat aku itu biasanya pakai kencur, kalau di tempat teman-teman pakai apa? Pakai kencur atau pakai kunci. Soalnya aku punya temen dulu kalau masak bening itu pakai kunci, jangan kalau orang lain tahu aku masak bayam pakai kencur itu dibilangnya jamu. Soalnya kencur itu kan buat jamu ya, si jamu beras kencur itu. Jadi orang nganggapnya tuh kamu masak sayur apa bikin jamu gitu.
padahal kunci di tempat aku juga nggak kepake gitu. Beda-beda gitu ya, emang di Indonesia mah setiap daerah itu beda-beda gitu cara masaknya. Nah kalau di aku sayur bening ya pakai kencur. Kalau di tempat kalian pakai apa nih teman-teman? Nah itu juga tadi aku bikin telur dadar ya, ngegoreng telur dadar. Terus habis itu mau ngegoreng terongnya. Karena menurut aku ini tuh sebenarnya minyaknya nggak terlalu banyak, tapi kalau dibagi dua itu kayak kesedikitan, sedangkan kalau disain dikit tuh kayak nanggung gitu. Jadi langsung aja aku masukin semuanya terong. Tonton juga layu bakalan nyusut gitu kan, gak sabaran sih sejujurnya. Pengennya satset gitu langsung cepet gitu ya. Jadi bilang nggak apa-apa, yang penting terongnya nanti mateng gitu. Nah setelah ini ya jagung sama ini apa namanya wortelnya udah masuk dan udah hampir mateng, aku mau bumbuin ya. Bumbunya simpel aja, cuma bawang merah, aku bawang merah, cuma garam, gula sama masako ya, bumbu pada umumnya. Udah gini aja, terus abis itu nanti nunggu udah matang beneran gitu ya, baru dimasukin si bayamnya. Karena bayam itu kan masak itu nggak boleh lama ya katanya ya, 3 menit gitu. Jadi aku masaknya sebentar aja, walaupun sebenarnya 3 menit atau enggak ya nggak tahu, cuma kira-kira aja. Kita mau masak nggak pakai stopwatch, asal aja kira-kira gitu. Ntar juga pasti dipanasin lagi karena suamiku suka makanan yang hot gitu, yang panas gitu, apapun harus panas ya. Jadi ya udah gini aja. Nah jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Oke, ini aku udah kelar masaknya. Udah gitu aja masakan aku mah ya, simple. Cuma dadar telur, terus balado terong, sama sayur bening bayam, itu aja udah. Semoga nanti suami aku suka ya, berkenan gitu. Soalnya dia kalau bayam itu lebih suka ditumis, sedangkan aku bayam ditumis itu aneh kataku ya. Enakan juga di sayur bening, tapi dia tetap mau makan kok sayur bayam bening gitu, walaupun nggak terlalu banyak tapi tetap mau dimakan. Nah oke ya, setelah udah selesai masaknya, aku mau nyuci perabotan bekas aku masak tadi biar nanti kosong ya ininya, apa namanya, wastafelnya gitu kan, enak ya, nggak numpuk-numpuk cucian piring ya. Walaupun aku sering sih numpuk-numpuk cucian piring gitu, cuci piring ditunda-tunda nanti sampai numpuk, terus males lagi ngeliatnya. Aku mau gitu teman-teman, masya Allah ya Allah, banyak banget malesnya teman-teman gitu nggak sih? Apa aku doang nih yang lihat tumpukan males, tapi buat nyicil juga nggak pengen gitu ya. Gitulah ya, aku mah penyakitnya jelek banget. Nah ini nyuci piringnya juga udah selesai, nyuci perabotannya, dan ini dia masakan aku yang super simple. Dan kalian jangan salfok sama meja aku yang udah pada ngopek karena belum diganti. Nah, sekian video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.